Kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kesempatan untuk berdiskusi. Anda boleh bertanya apa yang saja yang sesuai dengan topik atau di luar topik, saya perkenankan. Ridho, bentar, gantian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya pertama, saya pernah dengar katanya setelah turun surat An-Nasr, Rasulullah tuh lebih sering membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan Allahumma firli tadi, apa bedanya Ghafur dengan Afu? Ya. Karena juga ada riwayat yang pada saat kita cari malam Lailatul Qadar, kalau nggak sempat banyak baca doa, baca Allahumma innaka afun gitu. Apakah ada beda Afu dengan Ghafur? Baik. Aduh. Pertama setelah turun surah An-Nasr, kita bacakan surahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, surah ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi saat Nabi sedang di Madinah. Kemudian memberikan kabar bahwa sebentar lagi nanti akan ada orang-orang yang berislam masuk berbondong-bondong. Ya, berbondong-bondong masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, dan pertolongan Allah akan tiba. Pembukaan kota Makkah akan tiba. Nanti turun surah Al-Fatah untuk menegaskan apa yang Allah sampaikan tadi. Inna fatahna laka fatham mubina. Lalu Allah berikan kepada Nabi perintah, Muhammad, kalau nanti benar telah terjadi itu, pertolongan Allah telah tiba, maka syukuri nikmat Allah dari sekarang. Kemudian bersihkan semua keburukan-keburukan. Sampaikan pada umatmu. Subhanallah tadi yang saya terangkan. Kebiasaan buruk di mata, di telinga, sampai ke ujung kaki, hilangkan. Karena nanti ada anugerah besar untuk mendapatkan kenikmatan di Mekah yang pahalanya begitu banyak, sehingga saat masuk ke sana kita sudah terbebas dari perbuatan buruk. Jangan sampai nanti saat masuk Mekah kebiasaan buruk masih hadir. Ya, maaf, mata melihat yang jelek, telinga mendengar yang buruk, ya, lisan bicara yang enggak baik. Maka bersihkan sekarang sebelum kejadian itu terjadi, sehingga saat masuk kemudian ke sana, keadaan kita telah sempurna menjadi orang-orang yang baik. Nah, bagaimana latihan untuk semua itu? Maka diturunkan kalimat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak surah itu turun sampai kemudian kejadian Fathu Makkah sampai setelah itu. Apa kalimatnya? Fasabbih. Banyaklah bertasbih kepada Allah Subhanallah. Bihamdi rabbik, banyak tahmid. Kemudian bisabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan mohon ampunan kepada Allah dengan sering membacakan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena itu setiap kali selesai sholat, hadis Muslim hadis 571, Nabi berbalik kemudian mengucapkan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar 33 kali. Sebelumnya hadis Muslim nomor hadis 573, ketika Nabi selesai sholat menghadap kemudian ke arah jamaahnya mengatakan astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi kalimat tadi itu bukan sekedar diucapkan saat sujud tadi yang Anda sampaikan, tapi setelah sholat pun diucapkan lagi, diucapkan lagi. Apa manfaat mengucapkan kalimat tadi? Sebetulnya bukan pengucapannya, tapi membangun komitmen pada diri kita untuk berubah lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai setelah Mekah dibuka, Madinah enak, tapi perilaku tidak berubah. Jelas ya? Maka dari itu dalam sujud pun kemudian kalimat-kalimat Nabi menghadirkan kalimat tadi. Yang tadinya subhana rabbiyal a'la jadi kemudian berubah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, disempurnakan dengan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhannya ada, hamdinya ada, istighfarnya ada. Fasabbih subhanallah bihamdi rabbika wa bihamdi wastaghfir Allahumma ighfirli. Tiga-tiganya lengkap di situ. Jelas sampai sini? Jadi kalau Anda ingin amalkan yang tiga ini, boleh, sah. Itu yang paling lengkap. Tapi kalau kemudian Anda ingin amalkan yang awal pun yang pendek tadi, sah salatnya, tidak ada masalah. Dan itu pembukanya. Karena nanti ada kondisi-kondisi salat yang memungkinkan kita baca yang panjang, ada kondisi kita mengharuskan baca yang cepat. Ya misalnya apa? Tarawih. Kalau tarawih nggak usah panjang-panjang. Ya, nggak usah panjang-panjang kita baca subhana rabbil a'la, duk bangun lagi. Karena yang dikejar dalam tarawih itu bacaan Qur'annya saat berdirinya, bukan saat turunnya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua, Ustaz, apa bedanya Al-Ghaffar, Al-Ghafur, ya, atau Al-Maghfirah dengan Al-Afwu? Karena saat Ramadan di setiap malam tarawih yang dibacakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, bukan faghfirli. Baik.
al-afu dengan al-ghafur. Kalau al-afu itu nama umum bagi setiap kesalahan yang ingin dihapuskan atau dosa yang ingin diampuni, umum sifatnya. Al-afu sifatnya masih umum, menghapuskan semua kesalahan yang pernah dilakukan. Satu kesalahan disebut khata, beberapa kali salah disebut akhta, banyak salah disebut khotoya. Gini, saya ngaku banyak salah, khotoya ya. Saat Anda bertakbir Allahu Akbar, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu artinya, ya Allah, saya, ya kecil, mengaku banyak salah ya Allah dalam sholat ini, saya ngaku banyak salahnya, maka mohon jauhkan saya dengan semua kesalahan yang telah saya perbuat selama hidup ini, seperti Engkau jauhkan timur dengan barat. Jangan pertemukan saya lagi dengan kesalahan saya di akhirat nanti ya Allah, karena di akhirat sekecil apapun kesalahan akan dibuka. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, sekecil apapun. Maka kalau saya wafat dalam sholat ini ya Allah, Quran surah kedua ayat 46 ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kalau saya wafat maka mohon ampuni dan hapuskan semua salah saya ini sejak saya bertakbir kepadamu. Itu kalimat Allahumma ba'id baini wa baina khataya sampai akhirnya. Saya sudah pernah jelaskan ini. Nah, kalau salahnya ini umum, maka pasangannya afu, khata dengan afu. Walaupun kesalahan itu belum tentu mengandung dosa, tapi tetap salah. Subuh 4:43, misal Anda sholat jam 6, salah tidak? Salah. Kan subuhnya jam 4:43, sholatnya jam 6, salah kan? Salah. Dosa enggak? Belum tentu. Kalau sholat jam 6 itu memang karena kesiangan bangun, nggak diniatkan. Lelah saya, ada syuting semalam atau ada perbuatan tertentu, capek, ketiduran, bangun jam 6, nggak apa-apa. Saat bangun itu dia wudhu, kemudian dia sholat. Sholat orang yang tertidur pada saat bangun dia salah tapi tidak berdosa. Tapi kalau sengaja meniatkan untuk menunda sholat dan bangun jam 6, dia salah dan dosa. Saat dia salah mengandung dosa itu, maka disebut dzambun namanya. Dzambun. Kalau kita ingin minta kepada Allah menggugurkan kesalahan tadi, salahnya dihapuskan sekaligus dosanya digugurkan, maka Allah turunkan sifat kedua untuk menggugurkan dosanya ini. Sifat dosanya disebut ghafir namanya. Maka turun Quran surah ke-40 ayat ketiga, ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Kata ghafir dipasangkan dengan dzambun. Oke. Sekarang ada orang yang sengaja sholatnya jam 6 dan mengajak orang lain nggak subuhan ke masjid. Akhi, sholat itu nomor 2, ngobrol dulu, ngopi nomor 1. Sudah nggak sholat, ngajak orang lain nggak sholat, salah nggak? Dosa nggak? Dosanya double karena ngajak orang. Maka berubah kalimat zambu jadi dzunubun, dzunub. Maka Allah turunkan sifat yang ketiga, afun 1, ghafir 2, ghaffar yang ketiga, untuk mengampuni dosa-dosa yang mulai banyak ini. Buka Quran surah Nuh surah 71 ayat 10. Kata Nabi Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kenapa Nabi Nuh menggunakan kalimat ghaffar bukan ghafir? Karena umatnya sudah mulai melebihi batas. Tadinya mencela, sekarang mengancam, karena sudah banyak dari dzambu jadi dzunub. Ada yang ketiga, sudah nggak sholat, ngajak orang nggak sholat dan menjelek-jelekkan orang yang sholat. Mereka sok soleh tuh ke masjid jamaah, dikirain kita nggak bisa, kita juga bisa. Udah nggak sholat, ngajak orang yang nggak sholat, mencela yang sholat, maka plus dzunubun ma'adzulmi, ada zalimnya. Ini pun Allah turunkan sifat yang keempat namanya ghafur untuk mengampuni yang ini. Maka muncul kalimat innahu ghafurun rahim untuk mengampuni ini. Ada yang lebih dahsyat, sudah nggak sholat, ngajak orang nggak sholat, menjelek-jelekan yang sholat, plus juga mengganggu masjid di tempat orang sholat, kepetasan, macam-macam. Wah, itu israf namanya. Ada orang yang kalau sudah nggak maksiat gatal rasanya. Ada orang kalau nggak maksiat malah nggak enak. Itu israf. Turun Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu israf. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan pada hamba-hambaku, sebanyak apapun dosamu, sebelum kamu wafat, kalau kamu taubat, aku ampuni. Sebanyak apapun. Kau pernah membunuh?
saya ampuni, kata Allah. Kau pernah mabuk, saya ampuni. Kau pernah zina, tobat, saya ampuni. Dan gak usah diungkap lagi, jangan ada kisah lagi, udah selesai. Jangan membuka aib yang telah berlalu, udah selesai. Jangan mau tuh datengin orang, tanya buka masa lalu, sudah selesai. Buka lembaran baru yang baik, kata Allah, saya akan tutup, nanti yang akan diungkap oleh orang lain kebaikan kamu saja. Maka Allah turunkan sifat yang kelima namanya Rahim. La taqnatu min rahmatillah, Rahim. Maka digabungkanlah afu, ghafir, ghafar, ghafur, rahim di satu ayat dalam Al-Quran. Makanya bacakan ayat ini untuk mendapatkan 5 rahmat Allah ini. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak mungkin berikan beban kepada seseorang kalau nggak mampu menanggungnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak. Kalau orang berbuat baik, Allah akan berikan pahala. Kalau berdosa, berbuat maksiat, dia akan berdosa. Tapi saya nggak akan biarkan hambaku berdosa pulang membawa dosa. Saya akan ampuni sepanjang dia tobat di dunia. Maka bacakan kalimat ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta. Muncul akhta, khata. Ya Allah, tolong jangan hukum saya kalau saya pernah salah, ya Allah. Karena lupa saya salah. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, ya Allah. Saya tahu beban ini sesuai dengan saya, tapi saya pernah berbuat salah sampai berdosa. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Ya Allah, kalau saya taubat, jangan berikan cara taubat saya seperti orang-orang dulu di masa Nabi Musa. Kalau musyrik mesti bunuh diri, kalau kotor mesti disobek. Turunkan yang rahmatmu, ya Allah. Maka lihat jawabannya. Fa'fu an al-afwu fa'fu anna, dipasangkan dengan khata. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhtana khata dipasangkan dengan afwu, fa'fu anna. Wa'fu anna, waghfir lana. Waghfir lana itu turunan dari ghafir, ghafar, ghafur. Ghafir, ghafar, ghafur. Waghfir lana, mengampuni dzambun, dzunubun, dzunubun ma'adzulmi. Warhamna, rahim, mengampuni dosa israf. Semuanya ada. Anda pernah berbuat salah, Allah turunkan sifat afu. Anda berbuat dosa, Allah punya sifat ghafir. Dosa Anda banyak, ghafar. Makin banyak, ghafur. Semua pernah berdosa Anda koleksi, Allah ampuni dengan turunkan sifat rahim. Kalau dengan semua ini Anda masih belum mau tobat, dengan cara apa lagi Allah mesti mengampuni dosa Anda? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau saya sudah tobat, ya Allah, mohon tolong saya dari semua pengaruh-pengaruh yang bisa membuat saya terhijab lagi denganmu. Indah. Jadi kalau Anda belum mampu berlomba dengan orang soleh meningkatkan kebaikan, maka berlombalah dengan para pendosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tad'na fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami mengakui setiap kami yang berada di sini tidak luput dari dosa. Kami mohon, ya Allah, jangan biarkan setiap satupun hamba-Mu yang keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamban illa farajtah. Ya Allah, kami mohon, barangkali di antara kami yang hadir saat ini ada yang tengah gelisah jiwanya, maka jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassartah. Duhai Allah yang Maha Penyayang, Pengasih, memberikan kemudahan, kami mohon kepadamu, ya Allah, tidak semua kami yang berada di sini berada dalam kemudahan. Boleh jadi ada yang sedang ada dalam kesulitan di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya. Mohon dengan cinta dan rahmat-Mu, ya Allah, jangan biarkan satupun di antara hamba-Mu keluar dari tempat ini kecuali Engkau telah mudahkan dan ringankan segala kesulitannya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Duhai Allah, di antara kami barangkali ada yang Kau uji dengan penyakit, seberat apapun kami mohon, ya Allah, angkat dan sembuhnya seluruh penyakitnya. Angkat dan sembuhkan seluruh penyakitnya. Allahumma ya Rabb, tubna ilaika taubatan nasuha. Allahumma alif baina qulubina, ati anfusana taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma hdi ya Allah kullal asin liyatubu ilaih. Ya Allah, kami mohon, jika ada satupun hamba di tempat ini sebagai pelaku maksiat dalam pandangan-Mu, maka mohon berikan hidayah kepadanya untuk bertobat, ya Allah. Dia kawan kami, ya Allah, dia kerabat kami, dia teman kami. Jangan biarkan kami berpisah di akhirat, ya Allah, karena dosa-dosa yang kami perbuat. Ya Allah, sentuh hatinya untuk bertobat, sentuh jiwanya untuk kembali kepadamu sebelum ia wafat, ya Rabb. Allahumma ya arhamar rahimin, ihdi zumalana ghairil muslimin yahtadu ilal islam, waj'al bainana mahabba wa rahmah ya arhamar rahimin. Duhai Allah, kami mohon, berikan hidayah kepada kawan-kawan kami, teman kami, keluarga kami yang belum berislam, agar mereka mau bersyahadat, ya Allah.
dan mohon satukan kami dalam cinta dengan mereka dunia dengan akhirat ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi ailatina ya Allah, fi usratina wa fi ahlina. Ya Allah, berikan keberkahan di rumah tangga kami, berikan keberkahan pada istri kami, suami kami, anak-anak kami. Jangan biarkan ya Allah ada gangguan-gangguan yang bisa memecah belah kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, jangan biarkan ada gangguan-gangguan yang menjauhkan kami dari ridha-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir kullal ummahat, Allahumma ighfir kullal ummahat alladzina kanat ya Allah dhunuba lil aulad min sahmiha ya rabbal alamin. Ya Allah, jika di tempat ini ada kalangan ibu yang berkontribusi pada dosa bagi anak-anaknya, maka ampuni dosa ibunda-ibunda itu ya arhamar rahimin. Mereka yang telah melahirkan anak-anak mereka ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunda-ibunda itu ya Allah, berikan petunjuk kepada anak-anak mereka ya Allah. Allahumma idza kana hunalika minal asl al aba faghfir kullal aba al hadirin fi hadzal maqam syarif. Ya Allah, jika memang para pendosa itu adalah para ayah yang hadir pada saat ini, yang menyembunyikan maksiatnya dalam hati mereka, dalam jiwa mereka, maka sadarkan mereka untuk bertobat ya Allah. Berikan perubahan kepada mereka ya Allah, supaya keluarga mereka berubah menjadi lebih baik. Allahumma aslih halana ma yuqarribuna ila ridhak. Ya Allah, mulai saat ini kami bertobat, mohon bimbing kami untuk lebih baik ya Allah dibandingkan hari-hari sebelumnya. Idza kana hadzal yawm min baqiyati ayyamina faj'al baqiyata ayyamina ya Allah hayatan thayyibah. Ya Allah, jika memang hari ini adalah langkah perubahan dalam hidup kami mohon ya Allah, jadikan sisa hidup kami lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Wa idza kana hadzal yawm akhir hayatina faj'al ya Allah akhir hayatina husnal khatimah. Namun kami mohon ya Rabb, jika memang hari ini adalah takdir akhir dari kehidupan kami dan kami mesti wafat di hari ini, kami mohon jadikan wafat kami husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana laqul kalimat at-tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kami mohon jika kelak kami menghadapi sakaratul maut, maka kuatkan lisan kami untuk mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, tampakkan keindahan ya Allah dalam pandangan kami saat sakaratul maut nanti, saat kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka mohon jawab kalimat kami dengan kalimat-Mu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepada Rabb-Mu. Aku reda dengan amal-Mu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Aku telah siapkan surga untuk-Mu, cepat pulang sebagai hamba-Ku. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jika ada kebaikan di dunia ini mampu kami dapatkan, tolong berikan kemudahan untuk meraihnya. Jika ada kemuliaan di akhirat mampu kami raih, mohon dekatkan kepada kami untuk menggapainya, dan jauhkan kami dari segala perbuatan buruk yang dapat mengundang murka dan neraka-Mu. Ya Allah, kami takut dengan neraka-Mu. Ya Allah, kami takut dengan siksa-Mu. Ya Allah, kami takut dengan murka-Mu. Kami rela menderita hidup asalkan tidak mendapatkan murka-Mu ya Rabb. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allahumma la tudayyi'hu mu'ana wa antana ya Allah bil ijabah fa'ajib du'ana. Amartana fid du'a fada'unak. Ya Allah, mohon jangan sia-siakan air mata kami. Engkau perintahkan kami untuk belajar, kami datang untuk belajar. Engkau perintahkan kami untuk berdoa, kami berdoa dengan khusyuk. Kami mohon ya Rabb, jika dengan semua ini belum mampu mengabulkan apa yang kami mohonkan, tunjukkan kepada kami dengan cara apa lagi kami mesti bermohon kepada-Mu. Allahumma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya teman-teman sekalian, dan semoga Allah berikan sekali lagi kemuliaan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.